Nah, kesetiaan itu tuh sebenarnya datangnya dari kenyamanan. Maksudnya gini, ini bukan something yang kayak lo harus contoh walaupun red flag, tapi kalau udah nyaman jangan dilepas. Enggak, ini tuh sebenarnya adalah bukti bahwa type of cheating, wih. Oke. Yang pertama adalah pastinya physical sih. Physical cheating. Terus abis itu yang kedua menurut aku juga pastinya psychological. Kalau ini nge-like foto Kroci itu supermodel favorit gua. Tergantung. Oke. Ada yang mungkin menurut Dan dia itu kan jadi nggak- physical dan nggak atau reachable, kan nggak reachable juga. Maksudnya kayak gue juga nggak mungkin kayak pacaran atau nikah sama dia dan ninggalin lo juga, enggak gitu. jadi lu cheating nggak? Micro mungkin iya. Welcome back to We As A Moment, Yashir and Anes at the moment. Halo. Hey. Kita lagi piknik, dan di tengah-tengah piknik ini kita lagi terpikirkan sebuah ide topik yang kayaknya menarik untuk dibahas. Berkontemplasi Anjay, tentang kesetiaan. refleksi. Iya, kontemplasi sih. Tentang kesetiaan. Jadi tadi udah ada prolog sih sebelum video ini. Ngobrolin soal tentang kesetiaan ini kayaknya banyak aspek yang bisa kita bahas gitu ya. Karena kayaknya di zaman yang serba cepat dan banyak pilihan ini, kayaknya kesetiaan menjadi barang langka, dan ya harganya jadi naik karena makin banyak option, orang tuh jadi susah loyal mungkin ya gitu. Tapi gimana sih sebenarnya kesetiaan itu muncul gitu? Terus kayak emang tanggung jawab siapa sih kesetiaan? Terus kayak tadi juga kita ngebahas mungkin tentang cheating gitu kan, lawan katanya kesetiaan. Jadi kalau kalian mau dengerin lebih lanjut, stay tune di podcast kita. Kalau ngomongin soal kesetiaan tuh yang aku kebayang ya, kalau kita ngomongin soal relationship udah pasti gitu, ada istilah namanya setia ataupun cheating. Tapi yang lebih menarik tuh sebenarnya kayak istilah kesetiaan ataupun cheating ini sekarang bukan hanya bisa dipakai dari dalam relationship antar manusia aja, tapi juga antara manusia dengan kayak aspek-aspek lain kehidupan gitu loh. Oke. Ini contohnya aja ya, misalnya kayak contoh gampangnya adalah banyak orang yang udah setia banget sama produk teknologi yang gambarnya tuh buah gitu kan. Oh iya. Nah, ini smartphone lah. Smartphone, let's say, Nanti kita ataupun bikin laptop. analogi dulu ya, biar orang mungkin relate. Betul, nggak langsung biar orang into relate. relationship segala macam. Oke. Jadi banyak orang yang ngerasa mereka itu terlalu attach gitu ya, udah nyaman banget, udah enak banget, misalnya pakai smartphone yang gambarnya buah gitu. Jadi rasanya nih mau brand lain itu mereka kasih value mungkin yang lebih baik, fitur yang lebih bagus, harga yang lebih dengan harga yang lebih murah gitu. Kayaknya si pengguna gambar buah ini pun juga nggak mau pindah gitu. Nah, kalau kita analisa nih, kayak kenapa mereka bisa seloyal itu, terus coba mungkin bisa kita terapkan juga di relationship. Kira-kira harusnya aku nanya kayak gitu ke kamu sebagai orang marketing kan, harusnya lu yang jelasin bukan iya, gue. Aku sih tahu, maksudnya aku mau ngetes aja. Lo justru ini kan bertanyanya kan mulai dari situ kan. Ini fenomena yang aku lihat ya, maksudnya aku sendiri pun ngerasain. Sekarang gitu, misalnya kalau dari smartphone aku udah bisa berpindah nih, tapi kalau misalnya dari sisi laptop gitu, aku belum bisa berpindah. Karena kayak let's say ya, ada beberapa fitur yang kayak emang udah lebih simple, lebih nyaman gitu. Jadi gue kayak kalau ganti lagi ke yang baru, ribet lagi gitu, males. Padahal gitu. Sebenarnya si buah ini agak red flag, karena kayak red flag nih kan kayak terms in relationship ya. Nggak apa-apa kita campur-campur sedikit lah, elektronik or kayak marketing dan relationship. Sebenarnya si buah ini juga udah agak red flag. Satu, mindahin data susah. Terus banyak format-format apa segala macam. Maksudnya kayak terus bayar mulu lagi kan, mau ada gitu. Aplikasi apa bayar lagi gitu. Nah, jadi pengguna buah pasti pada relate lah. Nah, aku mau ini sih, kalian pernah ngerasain nggak, atau kalian ngerasain sendiri, atau kayak teman-teman kamu yang punya pacar gitu kan, udah red flag banget nih gitu, tapi udah mau diputusin tapi susah banget gitu. Kira-kira alasannya apa? Kebanyakan mereka ngomongnya alasannya apa? Aduh, misalnya kayak udah putusin aja sih, dia udah selingkuh, atau dia nggak baik buat lo, atau dia marah-marah mulu gitu kan. Biasanya jawabnya apa? Aduh, udah nyaman nih gitu. Selain udah nyaman, aku kepikiran satu sih. Apa? Ini istilah namanya sunk cost fallacy. Kayak ya kan gue udah
5 tahun sama dia Hmm. gitu. Terus kayak sayang dong waktu yang udah gue invest ke dia gitu kan. Terus habis itu gue harus pindah ke yang lain lagi, belum tentu yang lain lagi juga lebih bagus gitu. Jadi selain nyaman, yang kedua kayak mungkin ngerasa bahwa ya gue udah punya investment attachment gitu loh sama si hal yang ini gitu. Jadi susah untuk berpindah gitu. Oke, kita bahas ya. Mungkin yang belum tahu sunk cost fallacy itu sebenarnya terms yang dipakai buat investasi sebenarnya gitu. Kayak Ya dalam kesalahan ekonomi lah. ya kesalahan berpikir di saat lo udah terlanjur invest ke sesuatu, let's say kayak relationship lo udah terlalu lama, tapi sebenarnya nggak worth it untuk dilanjutin. Tapi lo tetap bertahan gitu. Karena ngerasa ya gue udah invest gitu, waktu, attention, kayak terus udah gitu gue buang gitu aja gitu kan. Nah, ya itu bisa sunk cost fallacy. Padahal sebenarnya lo kalau kita tarik atau kita retreat, kita putus sama dia, malah sebenarnya untuk ngirit waktu kita, maksudnya kayak nggak bakal rugi secara investment sebenarnya gitu. Karena kalau diterusin malah makin rugi. Itu sunk cost fallacy kalau pakai istilah investment di relationship. Nah, kalau perihal kayak customer loyalty nih kalau di marketing gitu kan. Mungkin kalian juga yang udah baca buku belajar marketing, belajar hidup, kita juga baca ya berdua ya dari bukunya Pak Henry Manampiring. Kita juga terinspirasi sih ngobrolin tentang kesetiaan dari buku itu gitu. Nah, kesetiaan itu tuh sebenarnya datangnya dari kenyamanan. Misalnya gini, kenyamanan ya, aku udah nyaman pakai handphone buah gitu kan. Aku udah nyaman pakai sikat gigi ini apa segala macam. Mau ditawarin handphone yang lain gitu kan, mau ditawarin kandidat atau kayak calon pacar ditawarin teman gue ada nih single apa segala macam. Tapi kalau udah nyaman tuh emang bikin orang tuh terikat gitu. Orang tuh susah lepas. Bahkan maksudnya gini, ini bukan something yang kayak lo harus contoh walaupun red flag, tapi kalau udah nyaman jangan dilepas. Enggak, ini tuh sebenarnya adalah bukti bahwa kualitas ini, which is kenyamanan, bahkan berada di sebuah negatif bisa dibilang negatif environment atau negatif situation, negatif konteks, itu pun masih works gitu. Bayangin kalau kenyamanan ini di-combine sama misalnya sama sesuatu yang lebih positif, misalnya kayak kebaikan yang lain lah, ini bakal jadi kuat dan itu bikin kalian bisa setia satu sama lain. Kamu gimana? Karena jadi kan kayak aduh udah nyaman nih, gue males nyari lagi, gue udah terbiasa sama dia, nyaman gitu. Dan sebenarnya sih kalau misalnya kita ngomongin dari sisi biologi ya, kayak kenapa orang bisa nyaman biasanya karena kita udah terbiasa. Sering gak sih? Maksudnya kayak gitu kan habit, ya. Habit terbentuk gitu. Dari habit. Nah, terbentuk dari habit, dan manusia itu adalah memang secara otak gitu kan. Kayak otak manusia itu didesain untuk ya habit gitu loh. People resist to change gitu. Otak kita tuh resist to change. Karena otak kita sebenarnya dibuild untuk survival. Iya. Karena dibuild untuk survival artinya kalau ada perubahan artinya tuh nggak survive. Artinya dia tuh resist kalau jadi kayak kita tuh memang secara natural itu resistant to change sebenarnya, karena otak kita tuh tumbuh dengan motivasi survival gitu. Dan survival itu kan kayak kenyamanan, kebiasaan, pokoknya yang aman-aman deh gitu. Iya, makanya sebenarnya kalau misalnya balik lagi tadi ya intinya kan orang kenapa nyaman tuh karena mereka cenderung punya kebiasaan, dan memang otak kita pun mendukung terhadap kebiasaan seseorang itu gitu loh. Nah, sedangkan kalau misalnya ditanya kayak kita tuh terbiasa tuh gara-gara apa sih gitu. Ya salah satunya adalah karena ya dia hadir terus atau misalnya kayak dia muncul terus gitu. Oke, ini jadi sebuah chain of quality nih. Pertama setia. Tadi ya aku review sedikit ya. Kesetiaan berarti datangnya dari kenyamanan. Let's say. Terus kenyamanan bisa ada dari kebiasaan. Ya kan? Kebiasaan bisa terjadi karena apa? Karena kehadiran. Ya benar ya, kehadiran. Lu nggak bakal bisa terbiasa. Misalnya aku nggak bakal bisa terbiasa sama kamu kalau aku nggak hadir, atau kamu nggak hadir, kita nggak hadir berdua gitu untuk membuat sebuah kebiasaan itu yang akhirnya membuat nyaman dan akhirnya membuat kita setia. Nah, gimana untuk bisa hadir nih? Untuk supaya kita hadir. Jadi kan berarti kan dari setia. Tadi kan tangganya banyak tuh. Bisa jadi setia itu dari nyaman karena kebiasaan dari kehadiran. Nah, sekarang gimana
kita bisa hadir. Let's say kamu sibuk, aku sibuk, untuk mendapatkan work-life balance nih. Ini work-life balance kan. Kamu sibuk, aku sibuk. Gimana kita berdua bisa tetap hadir? Menurut kamu gimana? 1, make time. 2, hadir secara fisikal dan juga mentally sih gitu. Karena percuma kalau misalnya memang kita cuma hadir secara fisik tapi kita secara mentally atau emotionally itu juga nggak connected gitu. Jadi itu sama yang ketiga, ya it's a constant effort yang emang harus disalingkan sih. Karena misalnya kayak cuma aku doang yang ngelakuin tapi kamu nggak ngelakuin, ya bisa jadi nggak cuma satu arah gitu kan. Ya hadirnya bukan hadir 2 arah. Ya bisa jadi aku yang setia sama kamu tapi belum tentu kamu setia sama aku gitu. Sekarang kalau hadir secara fisik udah jelas lah ya, kayak ya udah kehadiran, ya udah datang ke rumah, ngedate kalau misalnya masih pacaran, atau malah pacaran saat lagi, walaupun udah nikah kan juga ada waktu-waktu pacaran kan. Itu sebenarnya kayak kayak mempertajam atau memperkuat kehadiran kan secara fisikal. Ya kan, kita ngedate. Tadi apalagi secara mental. Kehadiran secara mental tuh kayak gimana? Kalau kehadiran secara mental sih yang paling gampang misalnya di komunikasi ya. Kita bukan cuma sekedar kayak ngomong terus, tapi misalnya adalah mendengarkan sih. Understanding, kayak misalnya pas kamu lagi ngobrol, kamu lagi cerita sama aku, kayak aku nangkep pesan apa yang pengen kamu sampaikan, aku nangkep emosi apa yang lagi kamu rasakan gitu. Sehingga aku bisa kayak ikut merasakan apa yang kamu rasakan, tapi tanpa ke-affect gitu. Cukup tahu aja kayak, oh lo lagi ngerasain gini ya, oke ya udah, tapi lo maunya gimana gitu. What can we do to make ini mental you feel dan emotional better? sama apa beda sih? Mirip-mirip lah ya. Well, emotional is part of mental. Oh, oke. Dan selain itu ya satu lagi ya, maksudnya tadi kan menyeimbangkan, biasanya mental itu it's either pikiran ataupun perasaan. Nah kalaupun misalnya pikiran ya itu tadi nangkep konteksnya, ini kamu lagi ngomongin apa gitu. Misalnya udah datang, aku ada di sebelah kamu, terus kita ngobrol ada satu topik gitu, tapi aku main handphone gitu kan. Oke, fisiknya hadir tapi mentalnya nggak hadir, jadi nggak paripurna ya, nggak komplit ya kehadirannya ya. Berarti kalau kehadiran secara mental adalah kayak attention. Iya. Benar dong? Betul. Perhatian gitu. Jadi kayak mendengarkan, ngasih feedback, ngasih respons. Ya. Sekarang kita masuk lawan kata dari kesetiaan. Waduh. Yaitu perselingkuhan atau cheating. Tadi kita review sedikit, kita rekap sedikit. Berarti tadi ya, kesetiaan itu datangnya dari kenyamanan. Kenyamanan bisa datang dari kebiasaan. Kebiasaan bisa datang dari kehadiran. Kehadiran yang berkualitas bisa datang dari perhatian. Awareness, attention. Betul, ya kan? betul. Nah sekarang ya gampangnya ini bego-begoannya lah gitu. Kalau lawan katanya kesetiaan ini berarti kayak perselingkuhan atau cheating. Itu nggak bego-begoan nih, emang lawan katanya kesetiaan itu adalah cheating. Ya oke. Nah aku pernah lihat konten di Instagram. Aku nggak tahu dia psikolog or relationship coach or apapun gitu yang sampai ngedetailin type of cheating nih. Oke. Type of cheating, kayak ada yang micro cheating tuh gimana, ngelirik sedikit apa segala macam gitu. Nah pas aku baca itu kayak, wah kok gue jadi insecure kan? Jadi nggak jadi, maksudnya nggak affect aku secara panjang, tapi kayak jadi ada pertanyaan kayak, apakah gue sebenarnya pernah cheating sama kamu gitu. Tapi even though misalnya cheating aku itu masuk kategori yang dia identifikasi, kita baik-baik aja nih sekarang. Amin, mudah-mudahan sampai meninggal gitu juga baik-baik aja gitu. Tapi kayak let's say kita coba klasifikasiin dulu deh dari yang paling common cheating. Apa aja macam-macam cheating? Yang pertama adalah pasti physical sih. Physical cheating. Itu yang paling tampak, paling kelihatan dan orang bisa tahu lah bahwa nih orang lagi melakukan sebuah aksi. Sebuah aksi. Iya dong. Terus tadi lucu banget di Instagram aku. Ada bapak-bapak biasa dah ikut joget sama biduan, ya kan. Bininya naik ke atas panggung, lakinya dibawa turun, biduannya diomel-omelin. Oh, gitu. Nah itu kan. Nah itu cheating apa tuh? Nah ini kan kelihatan Itu physical. lucu sih. Itu ya fisikal. Physical.
Karena kan maksudnya dia melakukan aksi Bukan ini joget sama biduan. cheating, vibing Ya. secara vibe gitu nggak ya? Tapi kelihatan badannya ada di atas Oh. mendekat ke biduan, bukan Oh, mendekat oke. ke istrinya Oke, gitu. Bukan oke. joget sama istrinya, dia jogetnya sama biduan. Oke, Ya kan? tunggu, aku mau cek dulu. Terus. Oke, itu yang pertama, physical. Jadi bukan cuma misalnya ya, menurut aku physical itu bukan cuma misalnya kayak bersentuhan atau bahkan ya kalau misalnya udah sampai tidur bareng itu udah obvious banget lah gitu. Tapi kayak joget sama biduan aja itu physical man gitu. Oke. Kenapa? Karena lu udah naik ke atas panggung itu lebih menjoget itu mendekati biduan bukan mama istri lo. Oke, tunggu, aku sambil refleksi. Aku Iya. kan juga sering joget-joget, Iya. ya kan? Tapi pernah nggak kita ada di satu momen kamu jogetnya akhirnya sama biduan atau sama Enggak sih, penyanyinya? enggak sih. Enggak kan? sih, Pasti kita joget bareng. Oke, Iya oke, kan? ya udah. Itu Aman, itu gua aman. Itu pertama physical. Physical apa nih namanya buat physical? Cheating. Indirect physical mungkin ya. Oh iya. Indirect, kalau direct physical mungkin kayak one night stand atau Yeah. having sex or kissing or touching ya. Yeah. Udah obvious Itu lah. direct Udah physical. jelas. Kalau Ini yang indirect physical. Oke. Terus abis itu yang kedua menurut aku juga pastinya psychological gitu kan. Ini berat nih. Berat. Psychological tuh kayak gimana? Terutama dari sisi emosi sih, Gimana, emotional. Misalnya kayak instead of misalnya kita menyapa atau ngecek gimana suami atau istri kita keadaannya, dia mengabaikan gitu ya emosi dari pasangannya, tapi dia akhirnya malah memberikan kasih sayangnya ke orang lain. Oke. Contohnya dengan chatting selamat pagi, bukan ke istri atau suaminya tapi ke orang lain. Kalau gitu selamat kan. pagi, hari ini kita briefing bla 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 bla. Ya, itu kan konteksnya beda. Oh, itu konteksnya beda. Tapi kayak selamat pagi cantik tiba-tiba kayak Oh, gitu. Kalau gitu kan aku ke orang nyebutin lain. kamu selamat pagi baby gitu, tapi di sebelahku selingkuhanku gitu. Tapi aku nyebutin selamat pagi ke kamu. Iya kalau gitu berarti physical. Physical. Oke. Jadi nggak bisa tipu-tipu, nggak bisa oke. tipu-tipu gitu ya. Oke. Jadi emotional gitu karena kalau misalnya emotional itu artinya yes mungkin physically kita hadir di sini tapi ternyata aku chattingannya sama orang lain. Oke. Aku memberikan perhatiannya ke orang lain. Aku nanyain kamu udah makan atau belum itu ke orang lain gitu. Sedangkan kamu kayak di sini ya udah gitu. Ya udah makan sana gitu. Ngerti gak sih? Jadi ini yang ketara banget ya. Yang sangat general dan basic lah gitu. Basic banget. Tapi Walaupun sebenarnya aku juga nggak pernah nanya kamu udah makan apa belum. karena kita makannya bareng, Iya, selalu ya kan. bareng-bareng. Tapi maksudnya Karena ini udah level kehadiran dan attention nih sudah. physicalnya ada. Tapi pertanyaannya juga kayak apakah misalnya kayak gini, kita ngobrol bareng gitu kan. Ini kan adalah bentuk connection, bentuk kayak kehadiran kita secara psikologis. Kita ngobrolin bareng, kita ngobrolin idea, kita ngomongin perasaan kita. Nah ini adalah salah satu bentuk kayak emotional connection. Sedangkan kalau misalnya ini nggak ada gitu dan misalnya aku sama orang lain, ya itu bisa jadi considered as cheating. Tapi menurut aku perlu di breakdown lagi. Misalnya nih, kamu having this kind of deep conversation sama cewek lain, tapi misalnya emang cuma sekali and it's for the sake of content, let's say ya. Ya kalau buat aku sih nggak apa-apa. Nah masalahnya emotional ini kan lebih nggak terukur ya. Kalau fisik tuh lebih jelas gitu. Hadirnya kamu di sana sama dia. Emotional itu tergantung dari diri kita masing-masing. Jadi misalnya nih, aku mungkin akan lebih nganggap kamu cheating sama cewek lain kalau secara emosional ya atau secara psikologikal. Kalau misalnya kamu udah lebih curhatnya sama dia daripada sama kamu. daripada sama aku. Jadi sesuatu yang sebenarnya secara informasi itu sebenarnya informasi private atau iya kan? Iya, atau misalnya kamu ngomongin desire kamu tapi ke orang lain, bukan ngomong sama aku. Dan at the same time aku inget dulu kita waktu pas masih pacaran, sempet tuh ada satu momen kamu ngerasa insecure. Karena aku tuh nggak go to ke kamu, aku malah go to ke my group friends yang dia tuh mix ada cewek cowok gitu ya. Kayak misalnya aku nanyain sesuatu tentang gadget atau tentang apa yang karena aku udah kebiasaan nih sebelum ada kamu tuh aku nanya ke mereka. Terus kamu tiba-tiba waktu itu kayak kenapa sih kamu nanya sama mereka? Kenapa kamu nggak nanya sama aku? Jadi kayak kamu ngerasa bahwa kamu seakan-akan correct me if I'm wrong, tapi diselingkuhi secara mental tidak gitu. dihargai gitu kan bahwa kayak ya gue di sini loh. Karena kamu sudah terbiasa kan. sama si itu. Iya, karena gue udah terbiasa. Ibarat kata kayak kalau gue ngomongin life hack teknologi dan segala macam, gue pasti ke grup itu. And it's bukan satu person ya, it's a group of friends. Tapi memang kayak ya ada cowok-cowoknya gitu di dalamnya gitu kan. Aku inget tuh kamu pernah ada ya mungkin entah jealous ataupun insecurity ya. Nanti kamu habisnya bisa clarify. Tapi kalau di saat itu kayak
buat kamu jadi dalam tanda kutip insecure dan kamu nggak suka, ya aku harus respect dong gitu. Akhirnya aku coba memberikan memberikan bukan perhatian tapi penjelasan dulu sama kamu, dan akhirnya I try to change my my habit gitu. Dan ketika aku udah ngelakuin itu, ya udah kamu fine aja kan, dan I'm fine gitu. Gue chat sama mereka bukan gara-gara gue pengen gimana sama mereka, tapi emang it's just kebiasaan. Tapi pas udah ganti ke kamu have no issue kan. Kamu masih ingat nggak momen itu? Ingat. Itu sebenarnya bukan jelas ya, lebih ke lu nggak tahu, gue juga cowok, maksudnya yang kayak secara generik gitu, secara general ya cowok gadget-gadgetan ngerti gitu, tapi kayak ngapain lu nanya sama orang sebelah lu, kan ada laki lo gitu, ada pacar lo saat itu gitu. Itu sih. Tapi ya, waktu itu kamu ngerasa aku selingkuh nggak? Enggak seliteral itu kayak wah gue diselingkuhin gitu. Tapi kalau misalnya itu diidentifikasi bahwa ngerasa diselingkuhin secara mental, mungkin ya berarti masuk gitu. Karena kamu udah ke-affect gitu kan ya. Nah kalau aku misalnya kayak aku selalu bilang nih sama pacar-pacarku zaman dulu gitu kan, dan aku pernah bilang sama kamu, aku tuh nggak masalah misalnya kamu mau jalan, kamu punya teman cewek, punya sahabat cewek, menurut aku itu wajar. Oke, kamu jalan sama mereka. Tapi gue paling nggak suka kalau misalnya kamu jalan sama mereka tapi kamu nggak ngomong sama aku. Iya, missing in action. Iya gitu kan. Jadi kalau emang kamu ngerasa ini adalah teman kamu baik-baik aja, lu kenalin gue ke dia, kita berteman juga, gitu kan. Dan lu mau jalan berdua dong sama dia, lu even mau nonton sama dia pun gue nggak masalah. Lo ngapa lu ngomong? Karena indikasi bahwa tidak ada perselingkuhan yang terjadi adalah kalau if you respect me gitu kan, dan kamu bilang. Tapi kalaupun misalnya ternyata kamu bilang abis itu di belakang aku pun kamu selingkuh, ya itu berarti lu kurang ajar gitu kan. Lu double manfaating gue gitu. Tapi at least ya itu adalah hal yang bisa aku jaga gitu. Karena selama ini kok ngeliatnya kalau orang cheating itu mereka cenderung diem-diem, ada perasaan bersalah, sehingga mereka akhirnya kayak nggak ngelakuin sesuatu, mereka missing in action. Tapi kalau misalnya kayak kamu bilang ke aku kayak gue mau nonton dulu nih sama temen gue, teman kantor gitu, kamu pernah kan waktu itu, terus kayak gue kayak udah nggak apa-apa gitu. Ya I will trust you kalau emang you trust me, you respect me juga gitu. Dan ya udah kan aku lihat dulu kan, makanya aku selama pacaran kan aku juga lihat dulu nih kamu gimana perkembangannya over time, apakah kamu beneran baik-baik aja sama dia gitu kan, apa jangan lu cheating sama dia kan, aku nggak tahu. Tapi makanya sebelum kita nikah kan aku ada masa pacaran dulu. Nah itu menurut aku adalah contoh-contoh real life ya, dari sisi kayak psychological ataupun emotional cheating sih gitu. Itu kalau dari aku. Kamu ada yang mau ditambahin nggak? Kalau ini nge-like foto Kroci itu supermodel favorit gue, dan dari sebelum kenal Anes pun aku udah suka sama si Kroci ini, dan aku sering nge-save fotonya ke galeri. Tiba-tiba di galerinya kayak kok ada cewek lain nih selain gue gitu. Ini Kroci sayang, terus gue kayak gue harus baik-baik aja gitu. Nah itu gimana, itu termasuk cheating nggak? Oke, kalau tadi dari definisi psikoterapis ataupun siapapun yang mendefinisikan tentang si cheating itu, mungkin itu yang aku anggap sebagai micro cheating kali ya. Micro cheating. Kenapa micro cheating? Kalau nonton bokep, Kroci semi soft porn sih lebih tepatnya. Gitu ya. Ya cheating ya, micro cheating kali. Tergantung. Okay. Ada yang mungkin menurut dan dia itu jadi fisikal atau kan nggak reachable juga, maksudnya kayak gue juga nggak mungkin kayak pacaran atau nikah sama dia dan ninggalin lo juga, enggak gitu. Masa gimana ya, kayak di dunia sosial media ini kan terlalu banyak orang yang mengumbar-ngumbar ya. Jadi kayak aku nggak bisa ngontrol itu, tapi yang bisa aku kontrol adalah seberapa kamu merespon terhadap konten-konten kayak gitu. Ngerti nggak? Iya, paling save, masukin folder Kroci gitu. Iya, terus digunakan buat apa? Itu yang baru akan jadi pertanyaan kan gitu. Nah, kalau aku tipenya gitu kan, maksudnya kamu tahu lah dari dulu, kalaupun misalnya it's like a model or something gitu, yang memang maksudnya mereka cantik ya, I mean like it or not gitu ya, memang mereka diciptakan oleh Tuhan cantik ya sudah gitu. Prinsipnya sih even menurut aku ya, kayak you can look but you cannot touch and you cannot interact. Kalau gitu. Kroci lagi fan meeting di Indonesia, gua harus ikut biar gua bisa lihat respon lo di sana. Terus gitu. Ada tiket untuk handshake sama dia 1 menit gitu. Gua akan temenin. Oke. Sayang, aku setia banget sama kamu. Apalagi kalau udah urusan Kroci ya. Gitu. Jadi kayak kalau misalnya memang let's say kamu mau experience untuk ketemu Kroci dan segala macam, ya
as long as ada aku di samping kamu, at least maksudnya aku bisa lihat respon kamu gitu. Jadi nggak ada ibaratnya kata orang Yaser begini sama Kroci, emang Kroci mau juga gitu kan pertanyaannya kan gitu. Tapi kalau at least aku ada di situ, aku lihat dengan mata kepalaku sendiri, aku nggak dengar dari third atau second or parties yang kayak dalam tanda kutip bisa aja memfitnah kamu atau menjatuhkan kamu atau mungkin ingin merebut aku dari kamu, kan who knows kan gitu. Jadi kayak daripada ada fitnah-fitnah seperti itu ya at least ayo kalau misalnya emang lu mau ketemu Kroci gue temenin gitu. Tapi ada yang menerapkan ini cukup straight sih. Beberapa yang kayak kalau ngelihat pacar atau suaminya nge-like foto supermodel misalnya di Instagram, itu bisa ribut apa segala macam. Worth it gak sih? Aku rasa tergantung sih. Karena kan setiap orang punya boundaries dan limitation yang berbeda-beda dan mungkin mereka punya trauma yang berbeda-beda juga. Bisa jadi mungkin who knows orang tuanya dulu selingkuh gara-gara ya bokapnya juga awalnya beli majalah Playboy iya gitu. Atau misalnya kayak lagi beli majalah Playboy tiba-tiba sebelahnya ada cewek gitu. Kita nggak pernah tahu ya gitu. Tapi intinya sih kalau menurut aku kayak cuma kita yang bisa ngedefine tahapan mana yang udah dikonsider sebagai cheating di dalam relationship kita. Kalau buat aku misalnya kayak kamu mikro misalnya nih gitu, kalau ada cewek cantik ataupun ada cowok ganteng juga gue pasti bakal liatin, ngerti gak sih? Kayak bahkan kita gini, pernah kan aku bilang dia cantik gitu. Kalau sekarang ya, ini gue bersyukur nih. By the way ini intermezzo sedikit. Kalau dulu misalnya ada cewek, kan kita di Bali, ya di Bali banyak lah seliweran gitu kan, entah bule atau orang luar Bali atau orang Balinya sendiri yang eksotis dan memang tipe aku gitu ya. Kalau dulu kan kayak wah cakep gitu kan, tapi aku lagi sama kamu gitu kan gitu. Sekarang itu tuh gue punya alasan lebih untuk melihat cewek cantik bareng sama kamu. Kenapa? Wah ini bisa jadi single pool kita nih untuk kita jodohin gitu. Jadi sekarang kalau ngeliat cewek cantik, cakep tuh. Wah kita masukin single pool aja nih gitu. Ada alasannya ya. List single high quality single yang bisa kita jodohin ke klien kita gitu. Jadi terima kasih atas pekerjaan yang kita pilih, jadi gue lebih aman. Berarti gue juga aman dong kalau ngeliatin cowok-cowok ganteng. Nih ganteng, gue boleh. Single pool. Gue boleh ya samperin dia ya buat itu. Assalamualaikum. Iya berarti kalau cewek juga gue dong. Iya nggak apa-apa. Gitu aja ya. Gitu. Tapi kita pantau aja dari jauh. Ya oke kayak gitu, maksudnya kayak menikmati emang misalnya menikmati keindahan yang sudah diberikan sama Tuhan, baik itu laki-laki ataupun perempuan, menurut aku ya sah-sah aja. Ada momen-momen aku juga bilang kayak anjir tuh cewek cantik gitu, dan ada juga cowok yang lu anggap ganteng, iya ganteng banget, iya kan, dan bahkan lu save kontennya pun juga ada kan gitu. Jadi kayak ya udah gitu, maksudnya kalau misalnya it's just like adoring, tapi tanpa ada interaksi bahkan sampai physical interaksi secara ini ya, maksudnya baik chat-chatan atau komen atau tergantung komen seperti apa, komen, DM dan segala macam, ataupun misalnya satu lagi kayak nggak sampai physical. For me sih yang tadi micro tadi itu ya udah gitu, karena percuma kayak misalnya nih let's say ada cewek cantik gitu, terus dia ngelirik terus kayak lo ngapain ribut dan segala macam. Gue nya sih yang capek sih. Jadi overreact karena micro cheating sebenarnya nggak worth it. Kalau buat aku nggak worth it. Kalau buat aku karena I mean like ya udah, maksudnya kalau prinsip aku gitu kan, ya sudah gitu, ada orang yang pakai itu dalam tanda kutip berarti dia menawarkan dirinya dia untuk dilihat dong, iya kan? Iya. Dan abis itu kemudian kamu lihat ya udah konsen gitu. Tapi ada gue di sini sebagai third party, ya kan? Yang penting konsennya adalah lu boleh lihat, but you cannot touch, you cannot interact gitu kan, gitu. Ya udah gitu, nggak apa-apa. Makanya kalau misalnya kayak ada Kroci datang dan segala macam, ya ayo ajak gue, nggak apa-apa saya, nggak apa-apa. Aku akan bersedia untuk ikut gitu kan. Gitu. Who knows, gue terinspirasi jadinya kan, wow dia seksi sekali. Apakah aku bisa seperti dia? Bisa, kan? Kamu bisa kayak gitu. Jadi kayak kamu bisa seperti itu. Ya udah gitu. Jadi kalau misalnya buat aku I think those three aja sih yang emang paling kelihatan ya. Maksudnya yang pertama adalah dari sisi physical, baik direct maupun indirect. Yang kedua dari sisi psychological, terutama emotional ya gitu. Merasa terkoneksi dari sisi kayak keamanan, kenyamanan. Nah itu kan kita nggak bisa kontrol kan. Definisi nyaman atau aman itu kan hanya dari dalam diri gitu. Nah tapi once lu udah merasa lebih aman atau lebih nyaman sama orang lain daripada pasangan lu, itu yang menurut aku jadi question mark gitu. Dan kemudian yang ketiga itu adalah ya udah yang lain-lain nih aku anggap aja sebagai mikro, something yang tidak direct ataupun indirect, yang ibarat kata let's say just adoring. Joget sama biduan kan indirect tuh.
mohon maaf, physical mata langsung iya, udah. nanti Iya, ada oke. kesempatan dalam kesempitan gitu. Oke, Jadi oke. itu physical yang indirect Iya. gitu. Ini tapi hanya ini ya, maksudnya kayak kita cuma mengkontemplasikan apa yang terjadi di diri kita sendiri. It might be kategorisasi ini Iya. bener atau enggak ya lu Iya. define sendiri lah Iya, gitu. terms-termsnya setiap orang mungkin punya batasan-batasan yang berbeda. Oke, tadi kita mau ngomongin apa sih soal cheating, malah seru Udah, di definisi. nggak apa-apa, udah gini aja. Oh gitu ya. Heeh. Oke. Ini type of cheating bener. Kita mau ngobrolin type of cheating. Jadi lu cheating nggak? Micro mungkin iya. Ada micro yang aku nggak tahu. Ya paling ketahuan di galeri kan tiba-tiba kok ada pantat nih. Iya kayak lah mohon maaf nih ya kan, terus gue kayak coba gue lihat mukanya siapa nih gitu. Kalau tiba-tiba ada cewek lain, nah itu baru nih Iya. jadi pertanyaan. Tapi kalau yang approach mungkin kalau reachable misalnya kayak teman kantor gitu kan tiba-tiba gue nge-save, nah itu baru mungkin curiga kali. Kalau kayak Iya. Roci atau Adriana Lima lah, supermodel atau Misa Kampo, bisa tua banget Misa Kampo. Ya gitulah. Iya. Micro cheating maybe. Tapi we are fine. Iya. Ya kan? Sama satu lagi. Oke, sama satu lagi mungkin kalau aku bisa nambahin ya. Ini dari sisi ilmu psikologi dan matchmaking soalnya. Karena dalam relationship itu bukan cuma fisik dan emosional, tapi kita juga menghidupi sebuah value. Jadi aku rasa akan sangat ada kemungkinan value cheating. Value cheating. Heeh. Oh ini berat nih. Cheating Gimana? secara value. Misalnya, Kita punya value-value yang kita setujui dalam sebuah hubungan. Misalnya kayak gitu kan? betul. Misalnya kita value kejujuran. Oke. Oke. Terus, aku tahu kasusnya. Oke. Aku punya mantan mbak yang ya mungkin karena udah senior, udah tua, butuh bantuan dan segala macam ya, mengontak aku terus kemudian minta support lah. Gitu. Aku ingat kamu pernah nanya gitu kan. Ini dia masih nelfon aja. Kamu masih ngirimin uang sama dia? Ingat nggak? Kamu pernah nanya kayak gitu kan? Nah itu kan artinya kamu mempertanyakan whether I'm cheating the value atau tidak. Karena waktu itu kita udah sepakat ya sudah gitu kan. Iya. Artinya Ya ada momentumnya kita bisa ngasih dia support, terus-terusan. Ada momentumnya kita berhenti biar dia mandiri juga gitu kan? Betul gitu. Nah tapi kan memang waktu itu considering the situation yang emang kayak maksudnya udah banyak yang support dia dan segala macam, waktu itu kita berpikir ya udah kita support dia kalau emang lagi ada momentumnya aja gitu kan. Tapi the fact misalnya dia lagi nelfonin aku dan segala macam, terus aku let's say aku tidak support dia dan dia tetap keep calling and everything gitu kan. Kamu kan abis itu kan jadi bertanya kan kayak kenapa nih dia masih teleponin gitu, are you cheating on me gitu kan, yang tadinya lo dari segi value ya, dari sisi perjanjian value. Yes, perjanjian itu gitu, bahwa kan kita udah sama-sama sepakat bahwa misalnya lo jangan transfer dia atau apa segala macam. Tapi kalau misalnya aku transfer dia, berarti kan aku melanggar value yang sudah kita sepakatin. Ataupun aku bisa aja misalnya gitu ya, aku bohong sama kamu, aku transfer dia, tapi besok aku bilang sama kamu kayak enggak, aku nggak transfer gitu. Berarti kan aku melanggar value kejujuran yang sebenarnya ada dalam relationship ini gitu. Nah itu menurut aku adalah the highest and the form yang lebih susah lagi sih dalam relationship gitu. Bukan hanya emosional ya. Kalau maksudnya sekarang emosional tuh orang udah lebih paham. Tapi kalau kita ngomongin dari sisi kecocokan relationship secara value, belum banyak orang yang aku rasa bisa ngedefine itu gitu. Oke, 5 value teratas kamu tuh apa di dalam relationship kita? 1, keterbukaan dan kejujuran. Ya, openness and honesty lah, itu satu family tuh. Ya bisa jadi satu poin. Iya kan, jadi satu poin kan. Terus yang kedua adalah listening and understanding. Oke. Terus yang ketiga komunikasi. Komunikasi yang bukan cuma listening and understanding ya, tapi maksudnya kayak aku value banget komunikasi. Mau itu ngomongin berantem, mau itu ngomongin kayak gini gitu-gitu kan. Jadi komunikasi itu lebih hal yang penting. Terus yang keempat dalam relationship kita ya, health sih. Health, oke. Health, Setuju. karena kita mau hidup sampai lama dan kita mau menikmati hidup berduanya lebih awet lah. Betul. Gitu. Jadi aku rasa health itu including nutrition bukan hanya untuk badan tapi nutrition untuk otak juga gitu kan, untuk emosional juga gitu. Jadi those things masih satu family.
Sama aku rasa yang terakhir itu adalah apa ya? Ini masih satu family sih, kayak exploration, experiencing, curiosity, trying new things, belajar terus gitu. Aku rasa itu menjadi adventure ya, kayak ya, adventurous gitulah. Gitu. Untuk apa, seeking new experience. Iya, dan adventure-nya bukan cuma sekedar kayak physical doang, tapi mungkin kayak intelektual. Kita belajar, mungkin aku tadi psikologi banget, kamu mungkin memperkenalkan beberapa filosofi. Ya, akhirnya aku belajar dari situ. Habis itu kita belajar spirituality, habis itu kita belajar apa lagi, who knows gitu kan. Habis ini sekarang kita lagi belajar tentang kayak ini kan, maksudnya nutrition, kita lagi belajar tentang kayak physical, biology gitu-gitu. Jadi kayak itu sih aku rasa top 5 yang emang kita living di dalam relationship kita sih. Alright. Kamu apa 5 qualities yang kamu value di dalam relationship kamu? Tulis di kolom komen. Ya. Tulis di kolom komen. Mungkin barangkali ada teman-teman yang juga dapat inspirasi dan bisa mulai tahu nih gitu. Kalian bisa mulai ada obrolan lah gitu tentang value apa sih yang harusnya ada di dalam relationship kita. But that's me. Kamu apa? Kurang lebih sama sih. Ada yang beda? Mungkin aku mau naruh trust tuh di mana ya? Paling atas juga openness. Iya. Iya, masih satu family. Oke. Kejujuran tuh soalnya juga di atas juga kan gitu. So yeah, I think itu sih kalau aku bisa nambahin ya dari ilmu matchmaking dan psychological relationship lah khususnya gitu, tentang other form of cheating yang lebih advance lah gitu. Kenapa lebih advance? Simply nggak banyak orang yang jalanin itu aja sih. Dan itu sebenarnya bahaya laten. Anjay, bahaya laten tuh sesuatu yang tidak terlihat dan tiba-tiba boom gitu. Iya, sama sebenarnya kayak psychological dan sama juga kayak mikro. Iya. Iya kan? Waduh, mikro. Oke, kurang-kurangin lah mikro nih, dasar nih. Gitu. Yaudah. Tapi ya hopefully maksudnya itu bisa memberikan gambaran sih ya untuk penutup aja gitu. Ngomongin soal kesetiaan dan juga cheating ya silakan didefinisikan masing-masing dengan pasangan kalian. Dan terutama sih kalau menurut aku, kalau kita balikin lagi ke tadi, chain dari kesetiaan itu datangnya dari nyaman itu datangnya dari kebiasaan, dari kehadiran, attention, dan dari perhatian gitu kan. Ya berarti seandainya kita memang mau consider kita nih udah setia atau belum, start dari kasih perhatian dulu ke diri kita sendiri, ke pasangan kita, ke relationship kita gitu. Apakah kita memang sudah ngejalanin ini bertiga, aku, kamu, dan relationship ini gitu kan. Itu dengan penuh perhatian. Kalau belum, start dari situ aja. Anjay, bagus banget. Semoga membantu. Like, subscribe, comment, share, dan thank you sudah nonton sampai ujung sini. Kasih tahu ya kalau kamu udah sampai ujung sini dan pengen dengerin apa lagi supaya kita juga dapat insight nih. Iya. Bisa cari topik tuh susah ya ternyata ya. Kayak nggak tahu gitu loh mana yang relate, mana yang orang-orang pengen tahu gitu. Jadi help us. Kalau tulis di komen artinya dia nonton sampai ujung nih. Oke. Thank you. Bye bye.